Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MDS di sini dalam channel TV Rakyat Sumsel atau biasa disebut Raksel. Kali ini di segmen cerita santai kami kedatangan tamu istimewa, narasumber yang sangat care kepada kegiatan sosial, narasumber yang sangat peduli dengan anak-anak yatim serta orang-orang yang membutuhkan tumpuan kasih sayang, di mana beliau mencurahkan segala segenap upayanya untuk kemudian diberikan fasilitas yang memadai dalam kapasitas bintang tamu kita kali ini. Saya tidak usah berlama-lama karena di depan saya sudah ada Ibu Hajah Mulyati, anggota Dewan DPRD Kota Makassar dari fraksi P3. Luar biasa. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Haji? Kabar baik, alhamdulillah. Tadi sempat di-calling oleh kru ya. Padat ya. Padat sekali. Mungkin bisa diperkenalkan kepada netizen seperti apa sih aktivitas sehari-hari Ibu Mulyati, Hajah Ibu Mulyati dalam hal ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar adanya apa yang disampaikan. Dia memang selaku anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Persatuan Pembangunan, saya tidak mungkin kesibukan di mana saya sebagai anggota dewan, sebagai wakil rakyat ya di sini tentunya banyak yang berharap tentang dalam hal ini saya, karena tidak terlepas daripada sebagai wakil rakyat tentunya kita tidak berhenti memantau apa saja yang ada di lapangan, dan juga kita tidak berhenti maksudnya silaturahmi, melakukan silaturahmi terutama dengan adanya nih musim-musim perkawinan ya. Wow. Iya, tidak dipungkiri di mana kita harus selalu berada di tengah-tengah mereka karena itu sangat berharap kehadiran kita. Ya. Dan ini tadi kebetulan, walaupun sebenarnya memang dapil saya berada di dapil 5, tetapi saya tidak menutup menutup mata ya. Menutup mata, menutup diri, walaupun itu bukan di dapil saya. Kalau kebetulan dia mengenal saya, kenapa tidak ya? Tadi kebetulan saya berada di ujung goa antara goa dan Takalar, sehingga tadinya saya sudah janji sama kru bahwa ya kita mulai saja ini wawancaranya sekitar jam 4.30. Saya tambahkan setengah jam menjadi jam 5. Jadi saya permohonan maaf sekali ini ya, karena saya memperkirakan ini kondisi jalan yang macet, tentunya banyak hal lain, sehingga saya sempat menunda setengah jam. Luar biasa para netizen, para viewers TV Rakyat Sumsel. Beliau sangat padat dengan aktivitas sehari-hari, tetapi masih menyempatkan diri untuk singgah di studio kami, dan bisa dikatakan tadi singgah kepada partisipan ya. Kurang seperti itu ya, menyapa, menjambani, datang say hello. Mungkin mereka membutuhkan sesuatu hal yang mereka tidak dapatkan di tempat lain. Mungkin seperti itu. Cuman ya bagaimana ya, dia juga ya, kalau dikatakan seperti itu boleh, bisa juga tidak, tetapi ada mungkin suatu kebanggaan juga bahwa ya ini wakil saya. Kita kan harus mencontohkan ya, mencontohkan kepada mereka selaku wakil rakyat. Seperti itu keberanian. Kalau kita sendirian tidak ada kepedulian, apa jadi? Iya, wakil rakyat seharusnya merakyat. Ya. Jangan tidur ya waktu sidang soal rakyat. Mungkin seperti itu ya. Ada sedikit bait yang saya kutip dari Bang Iwan. Nah, berbicara masalah aktivitas sehari-hari, Ibu kan juga pembina TPQ Al-Barsani ya? Benar adanya. Ya. Saya pembina di tempat ini ya, TPQ-nya. Memang tidak terlepas daripada itu. Memang saya tidak sepenuhnya bisa mencurahkan waktu saya, karena tahu banyak kegiatan lain saya harus juga penuhi. Namun yang banyak yang ada Pak Sudin yang selalu membantu saya. Saya hanya sampaikan ya, tinggal mungkin menghubungi saya apa yang terkait di sini, apa yang sangat urgent yang harus saya siapkan atau seperti itu. Kita saling membantu. Saya penasaran nih Bu Hajah, apa sih yang membuat Bu Hajah ini smart, gesit, prima gitu? Saya rasa tidak usah jauh banyak bersemangat. Kita ini hidup kan butuh semangat, selalu semangat. Kalau ya dipikir
bahwa memang kalau dilihat umur yang sudah seperti ini, janganlah kita mengacu kepada umur. Semakin tua, apa salahnya? Kalau kita selalu bersemangat dan kita berbuat untuk suatu kebaikan, kenapa tidak? Untuk kita berbuat untuk orang banyak, kenapa tidak? Ya, hanya itu saja. Saya bisa mengulas ya perjalanan hidup saya ya sebenarnya. Karena kebetulan sebelum saya terjun di politik, saya kan seorang ASN. Wow, netizen ASN menanggalkan baju ASN demi mengabdi kepada masyarakat. Benar adanya. Saya tadinya ASN. Ketika saya melihat bahwa apa sih yang ada di dalam DPRD itu, apa yang dilakukan, apa yang harus diperbuat, saya jadi tertarik. Yang sebelumnya itu tidak ada niat saya atau bagaimanapun saya itu bahwa untuk jiwa politiknya tidak ada sama sekali. Tapi apa yang ada di DPR itu katanya kita itu butuh politik. Walaupun banyak suara mengatakan bahwa politik itu kotor, tapi bagi saya ada juga yang saya lihat bahwa kita ini makan saja butuh politik. Iya. Itu yang membawa saya terinspirasi saya ke situ. Saudara, saya coba-coba kalau ya memungkinkan, sudahlah, bukan ASN berarti tidak menjamin kehidupan saya atau bagaimana. Di ASN juga saya banyak mengabdi ke masyarakat ya. Kebetulan saya ini pegawai negeri, saya ASN di BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana, yang mengurus itu. Sebenarnya kalau BKKBN itu bisa dikategorikan bahwa BU bila urusan semua tuh mulai dari usia perkawinan, maksudnya dari perkawinan itu sudah diurusi sampai kepada. Tapi kan agama memang menyarankan seperti itu. Iya, seperti itu. Apa saja harus diurusi, mulai dari kasur sampai sumur. Iya, betul. Mulai dari tidur sampai bangun kembali. Jadi di situ yang sudah ternyata tidak. Kami politik kotor. Kebalikan. Sejauh mana kotornya? Tetapi ada yang mengatakan bahwa tanpa politik itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya coba-coba masuk ke dunia politik. Tepat sekali. Tanpa berpolitik kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang saya bisa dapat ya. Maksudnya apa politik? Platform fraksi P3 itu identik dengan gambar Ka'bah. Berbicara dengan Ka'bah identik dengan Islam. Berbicara dengan Islam identik dengan Riayatul Sunil Ummah, mengurusi kehidupan umat. Berarti politik ialah mengurusi kehidupan umat. Insya Allah. Jadi tepat sekali Mbak ya. Ya mungkin seperti itulah. Jadi gimana ke depannya ini? Langkah-langkah kerjanya? Saya kebetulan saya dipercayakan untuk di Komisi D itu di bagian keuangan, perekonomian dan keuangan. Mungkin melihat latar belakang saya di waktu di BKKBN, karena kebetulan saya itu di BKKBN tugasku itu bendahara. Orang mengatakan bahwa kau itu bendahara seumur hidup. Karena saya ingatku ketika saya baru jadi masuk pegawai tahun 93 ya, 1993. Itu saya ada sekretaris kepala selama 3 tahun. Setelah itu saya sudah diangkat bendahara sampai saya pensiun. Ya di antara itu mungkin pernah ada apa sedikit itu 1-2 kali untuk menjadi pembantu di bidang tidak lain. Tapi setelah itu diangkat saya kembali. Saya tidak tahu apakah mungkin ada kepercayaan tersendiri yang diberikan oleh pimpinan sehingga saya selalu diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan. Tapi kan jabatan yang Ibu Haja dapati itu jabatan yang sifatnya krusial, tempat-tempat yang sangat kritikal dalam tanda kutip ya. Kira-kira seperti itulah. Tapi sudahlah, semua bisa kita lewati dengan penuh memegang amanah. Tapi ya itulah, disitulah saya mengambil suatu gambaran bahwa saya tinggalkan tugas pokok saya, walaupun pada saat itu mungkin pimpinan sangat menyayangkan bahwa karena dia tahu bahwa masuk itu jadi caleg itu butuh perjuangan berat. Asli. Ya, butuh perjuangan berat. Dan saya sudah rasakan betul. Tapi saya dengan keyakinanku sendiri bahwa sudah kalau Tuhan menghendaki kenapa tidak? Karena sepanjang tujuan saya itu untuk suatu kebaikan.
Memang dibangun dari cita-cita luhur Bu Hadi ya. Iya, cita-cita luhur ya. Saya katakan cita-cita luhur karena kita rela meninggalkan baju ASN kita, bismillah, mencaleg, alhamdulillah, duduk. Memang benar adanya. Ketika saat itu saya diberi pilihan oleh Kanwil saya. Kebetulan pada saat itu Ibu Kanwil saya itu Ibu Rini Rantika. Bisa menyapa mungkin Ibu Rini Rantika? Ibu dapet saya, Ibu Rini Rantika, Ibu masih kita ingat toh ketika saya mengajukan surat permohonan saya untuk mundur sebagai ASN, Ibu Rintu sangat bersedih, tidak menginginkan pada saat itu. Jangan, katanya dengan bahasanya Ibu itu, dengan bahasa keibuannya, karena Ibu itu betul dia ibu Kanwil, tetapi dia tidak seperti penampilannya, dia keibuan betul. Ih, kau begitu bahasanya, kau betul kau masih begini. Tidak Bu, begitu bedanya kan Ibu seperti itu. Luar biasa, tahu betul ya. Itu bahasanya Ibu. Takut Bu, kenapa? Itu pura perjuangan. Ibu, bismillah saja Bu. Jadi dengan saya kesan menghibah kepada Ibu, akhirnya 3 kali saya ajukan, Ibu bilang, ya saya Bu bikin tanah ini pekerjaan mulik, dia bilang begitu. Ibunya bilang, kenapa Bu? Dia bilang, saya harus ikuti karena saya deg-degan. Saya Bu kepada Ibu, bismillah saja Bu. Iya, karena sebuah pengabdian, bismillah Bu, saya menyodorkan secari kertas ini untuk ditandatangani. Tapi boleh sebentar, saya menyampaikan kepada pada saat perjuangan saya itu, walaupun Ibu sudah menyetujui, kan tidak serta-merta itu saya harus karena pada saat itu saya adalah seorang keuangan, saya bendaharawan, tidak secepat itu prosesnya, harus melalui proses panjang karena kebetulan kita ini BKPBN adalah vertikal, jadi harus melalui proses ke pusat, harus melalui dulu auditor di sini, kemudian dilanjutkan ke sana dengan memeriksa apakah tidak bermasalah orang ini untuk dihentikan jadi pegawai, maksudnya bukan dihentikan, yang pensiun namanya. Tapi kan begini, bendahara kan tempat yang sensitif. Orang juga mengatakan basah walau tidak ada air ya. Ini takutnya gitu loh, fitnah-fitnah yang muncul. Pernah tidak mendapatkan fitnah-fitnah yang muncul? Wah, itu sudah biasa dalam kehidupan. Tapi menyikapi fitnah seperti itu seperti apa Ibu Hadi? Saya santai aja. Yang ada dalam pikiran saya dan hati saya, yang penting saya bekerja dengan kenian dan kejujuran. Dan ini saya punya Kanwil sendiri sudah mengiyakan dan dia tahu persis kenapa tidak. Saya hanya sampaikan ke beliau bahwa Bu, ini kan cita-cita yang saya akan lakukan untuk masyarakat banyak. Itu saya jawabnya, itu talikan dengan bahasanya Ibu. Dengan nada bersahabat ya? Dengan nada bersahabat, dengan nada suatu kesedihan juga karena beliau itu pada saat itu masih menduduki jabatan sampai berapa tahun dan dia itu menginginkan coba itu pensiun mulia baru kau minta berhenti. Nah, seperti itu adalah satu kebanggaan bagi saya juga bahwa suatu kepercayaan yang Ibu ini berikan kepada saya. Dan saya saat itu sangat menjaga, terlebih lagi kepala bidang saya kebetulan Pak Wardihan, saya belok Pak Wardihan, kepala bidangku yang paling terbaik. Itu sangat bersedih karena kebetulan pada saat itu boleh juga Ibu lupa pensiun, mau tinggalkan kan? Karena apa saja itu Pak ini seperti ini. Katanya beliau itu kalau dengan Ibu Muli itu apa saja bisa selesai, apa saja bisa diselesaikan. Tapi dengan kedua orang ini kan kontaknya masih terjaga. Masih terjaga sampai sekarang. Luar biasa. Ini barangkali resepnya ya, silaturahmi kita tidak putus. Insya Allah seperti itu. Saya selalu menjaga komunikasi, menjaga apa yang namanya silaturahmi. Betul, bukan hanya kepada bekas pimpinan saya, tapi kepada rekan-rekan kerja saya itu di BKKBN masih sering. Terutama itu seperti kalau saya ada kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan mereka apa tidak. Jadi semua yang telah bersinggungan, benar, baik langsung tidak langsung, ya, tetap kita jaga. Ya, karena begini juga, karena saya merasa bahwa saya ini
keberadaan itu di BKKBN sangat diharapkan, dan saya merasa bahwa dimanapun saya berada saya adalah bagian dari BKKBN. Jadi apapun itu yang saya lakukan, misalnya ada kegiatan-kegiatan di DPR, saya selalu bersentuhan langsung kepada apa yang namanya berbau BKKBN. Tetap. Nah, karena saya tahu bahwa BKKBN itu kan gila urusan, semua diurusi, jadi tidak pernah juga menyalahi apa yang ada. Jadi BKKBN ini gila urusan ya, tetapi dalam konotasi positif. Iya. Artinya semua diurusi, yang jelas hal itu masih dalam scope desk BKKBN itu sendiri. Luar biasa. Nah, ini nih agak sedikit seksi nih Bu Haja. Saya mau sampaikan perihal masalah periode kedua. Atau terlalu dini? Tidak apa-apa juga. Saya hanya bisa mengatakan bahwa biarlah waktu yang menjawab segalanya, biarlah berjalan seperti mengalir seperti air. Yang penting bagi saya jalan saja apa adanya, sesuai apa yang bisa saya lakukan, sesuai juga dengan apa yang masyarakat inginkan dari saya. Ya. Kalau persoalan kepuasan masyarakat, tentunya saya tidak bisa terlalu menilai ya, tentunya mungkin ada 1-2 orang yang mungkin merasa tidak, bagaimana itu kembalikan lagi kepada keadaan. Ya, biarlah waktu yang menilai segalanya. Politis sekali. Biarlah waktu yang menjawab, biarlah masyarakat yang menilai, biarlah khalayak ramai yang membuat sebuah kesimpulan. Benar. Nah, sebagai closing statement dan kata penutup kepada para netizen, viewers TV Rakyat Sulsel, seperti apa? Mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada khalayak ramai, ihwal tentang di mana dan apa yang sedang Ibu lakukan dalam hal komisi Ibu. Ya, betul. Karena saya kebetulan di komisi B, yang saya harapkan bagaimana kita ini kan bukan dituntut ya, tapi memang itu sudah tugas pokok sebagai anggota DPR. Bahwa di komisi B itu bagaimana kita bisa meningkatkan PAD. Bagaimana bisa meningkatkan PAD? Sekarang ada semboyan bahwa Makassar akan menuju PAD 2T. Wih, congratulations. Karena kita tidak pungkiri, selama yang namanya COVID, ya itu merosot di mana-mana. Itu tidak bisa dipaksa karena keadaan. Ya, termasuk kemarin penerimaan pajak itu yang paling sangat itu di bawah standar itu, ya seperti pajak-pajak hiburan. Karena memang tidak ada pelaksanaannya kan. Jadi ya inilah bagaimana kita ke depan ini, semoga ya, apalagi ini dengan saya selaku di komisi B ini kebetulan membawa itu namanya di bidang koperasi ya, UMKM. Saya sangat berharap bagaimana bisa meningkatkan kesian ini, keberadaannya ini, maksudnya bantuan koperasi stimulus ini untuk usaha kecil menengah ke bawah. Iya, usaha kecil menengah ke bawah. Nah kemarin kebetulan itu, kemarin kita sudah agendakan, bukan diadakan, kita sudah persiapkan anggarannya untuk membantu ini UMKM. Tetapi saya kira terbentur persoalan waktu yang sangat mepet, karena itu semuanya ditunda, sehingga dia menjadi singkat. Jadi saya semoga ini tahun ini bisa terlaksana dengan baik, sehingga bisa membawa PAD kita lebih besar. Ya itu saya bilang, kita akan menuju PAD 2T. Kita akan menuju PAD Makassar menuju 2T. Amin ya rabbal alamin. Semoga itu tercapai, dan itulah harapan Ibu Haja Mulyati selaku anggota DPRD Kota Makassar di fraksi P3 dan berada di komisi D. Tentunya harapan, capaian, dan kerja-kerja beliau kita harapkan ke depannya agar Kota Makassar, Sulawesi Selatan bisa menjadi kota yang betul-betul diminati, dilihat, dan membuat kita nyaman. Dan ada yang lebih lagi, bisa menjadi kota dunia. Nah, seperti apa yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota kita. Tetap ya, tetap
supaya Makassar menjadi kota dunia. Dimana kita buat ya menginginkan itu semua ya. Insya Allah. Baik, para netizen, para viewers Traxel TV Rakyat Sulsel, demikian kesempatan yang saya hadirkan saat ini bersama Ibu Haja Mulyati. Beliau adalah anggota DPRD Kota Makassar di Komisi B dari fraksi P3. Saya Des, saya Haja Mulyati, menyampaikan kepada TV Rakyat Sulsel dan para viewers, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.